Merit New Test disebut juga dengan Wilcoxon-Ransome Test, merupakan pilihan uji non-parametris apabila uji parametris tidak dapat dilakukan karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Topik analisis pengaruh keikutsertaan organisasi terhadap intensitas belajar mahasiswa di kampus dengan Merit New Test. Adapun pertanyaan yang menggunakan skala Likert 1-5 dengan instruksi memilih jawaban paling sesuai. 1 sama dengan sangat tidak setuju, sangat jarang. 5 sama dengan sangat setuju, sangat sering. Pertanyaan uji non-parametris. Pertanyaan 1. Saya dapat mengatur waktu untuk belajar sesuai kebutuhan kuliah. Pertanyaan 2. Saya memiliki waktu yang cukup untuk memahami materi kuliah. Pertanyaan 3. Seberapa sering Anda mempersiapkan diri dengan membaca materi yang akan diajarkan sebelum masuk kelas? Pertanyaan keempat, seberapa sering Anda mencari referensi dan materi tambahan setelah kelas? Pada kelompok 1, yaitu aktif berorganisasi, dan kelompok 2 tidak aktif berorganisasi. Indikator intensitas belajar. Skor intensitas belajar dihitung dari 4 pertanyaan. Yang pertama, kemampuan mengatur waktu belajar dari skala 1 sampai 5. Yang kedua, ketersediaan waktu belajar yang cukup dari skala 1 sampai 5. Yang ketiga, frekuensi membaca materi sebelum kelas dari skala 1 sampai 5. Dan yang terakhir, frekuensi mencari referensi tambahan dari skala 1 hingga 5. Total skor maksimal yaitu 20 poin. Pertama, kita melihat dataset dengan jumlah sebanyak 11 atau N1 sama dengan 11. Dari data ini, diperoleh nilai mean sebesar 13,27 dan median sebesar 13. Standar deviasi yang muncul adalah 3,7. Selanjutnya, dilakukan uji normalitas menggunakan nilai W. Hasil perhitungannya menunjukkan W hitung sebesar 0,98. Jika dibandingkan dengan W tabel untuk N sama dengan 11 pada tingkat signifikansi 0,005, yaitu 0,850, terlihat bahwa W hitung lebih besar daripada W tabel. Kemudian, pada dataset yang kedua, dengan jumlah sampel 9 atau N1 sama dengan 9, dari kumpulan data tersebut, mean diperoleh sebesar 13, median juga sebesar 13, dan standar deviasi sebesar 3,64. Pada sampel kedua, pengujian normalitas menghasilkan W hitung sebesar 0,97. Nilai ini kami bandingkan dengan W tabel untuk N sampai dengan 9 pada taraf signifikansi 0,05, yaitu 0,829. Setelah melakukan uji normalitas data, kita akan masuk ke perhitungan Mann-Whitney New Test. Di mana pertama kita akan memisahkan dulu data yang antara mahasiswa yang aktif dan tidak aktif, kemudian jumlahkan skor data dari setiap pertanyaan dalam masing-masing responden. Setelah menjumlahkan skornya, maka diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar untuk diberikan ranking. Di sini dibagi dua, setelah tadi dibagi dua, ada yang aktif dan tidak aktif, maka dijumlahkan seluruh rankingnya. Kemudian kita masuk ke perhitungan rumus. Rumusnya di sini ada dua. Di sini tujuannya untuk membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Ya, dalam U1, rumusnya tadi, U merupakan jumlah peringkat dengan N adalah jumlah sampel. Jadi U1 atau U pada kelompok 1, rumusnya sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi R1. Mohon maaf. Kemudian lanjut angkanya yaitu 11 dikali 9 ditambah N1-nya yaitu 11 dan N2 satunya dikurangi 1 yaitu 10 dibagi 2 dengan jumlah peringkat seluruhnya adalah 116. Jadi 99 ditambah 55 dikurangi 116 maka hasilnya 38. Kemudian pada kelompok 2 atau U2, N1-nya yaitu 11, N2 9 ditambah N2-nya 9 dikurangi dengan dikali dengan N2 dikurangi 1 yaitu 8. Dibagi 2 dan dikurangi R atau jumlah ranking pada data kedua yaitu 94. Sehingga 99 ditambah 36 dikurangi 94 maka hasilnya 41. Setelah menghitung dari kedua kelompok tersebut dapat dilihat
bahwa hasil dari U1 lebih kecil daripada U2, sehingga yang akan digunakan untuk membandingkan dengan U-table adalah hasil yang nilainya terkecil, yaitu U1. Kemudian sebelum membandingkan dengan tabel, kita akan melihat lagi banyak data dari kedua kelompok tadi, yang aktif dan yang tidak aktif. Pada kelompok pertama, N1 yaitu 11 dan N2 adalah 9. Dengan ini kita dapat melihat pada tabelnya disesuaikan dengan N tersebut. Banyak N-nya 11 dan banyak N2-nya 9, maka jika ditarik dan disesuaikan, U-tabelnya adalah 18. Terakhir, perbandingan antara U terkecil tadi yaitu U1 dengan U-tabel, di mana 38 di sini sebagai U1 dan 18 sebagai U-tabel. Dan dapat dilihat bahwa 38 lebih besar daripada 18, sehingga U hitung lebih besar daripada U-tabel. Dengan demikian, hipotesis 0 diterima dan hipotesis 1 atau A ditolak. Kesimpulannya, organisasi tidak berpengaruh terhadap perbedaan intensitas belajar mahasiswa atau tidak terdapat perbedaan intensitas belajar antara mahasiswa yang aktif organisasi dengan yang tidak organisasi.